Baru ya? Iya. Oke, pantes ya. Masih bobo UTBK kamu. Karena biasa kan kalau di sekolah ya, itu ada jadwal pelajaran tuh kayak udah dari sekolah udah teratur, terus jam-jamnya juga berurutan gitu dari pagi sampai sore. Sedangkan kalau kuliah tuh jedanya banyak banget. Bisa kuliah pagi, tiba-tiba ada kelas lagi tuh sore gitu. Syarat kumlot tuh apa aja sih? Syarat kumlot itu nilainya nggak boleh ada yang C. Oh iya. Teman terbaik Pro2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2. Selamat datang di podcast RRI Bandar Lampung bersama dengan gue Indra Julianta, dan kita akan ngobrol-ngobrol tentang kehidupan remaja, tentang hal-hal yang menjadikan anak-anak muda sekarang itu banyak pikiran. Salah satunya adalah bagaimana transisi dari SMA menuju ke bangku kuliah, dan saat ini juga udah banyak maba-maba yang ngerasain gitu ya gimana perubahan dari mereka sebagai pelajar menjadi mahasiswa. Dan udah bersama gue saat ini ada Najla dari Ilmu Komunikasi Universitas Lampung. Halo Kak. Selamat datang. Iya. Kamu angkatan berapa? Aku angkatan 2023. Baru ya? Iya. Oke, pantes ya. Masih bobo UTBK kamu. Dulu sekolah di mana SMA-nya? Sekolah dulu dari SMA Al-Kausar Bandar Lampung. Kuliahnya sekarang di Ilmu Komunikasi Unila. Oke, nyebrang dikit ya. Iya. Loncat pagar aja. Oke, kenapa milih Unila dan komunikasi? Alasannya ini sih sebenarnya plan terakhir, karena sebenarnya plannya tuh pengen banget kuliah di luar kota jadi anak rantauan di jurusan psikologi Universitas Diponegoro. Cuma pas tes kemarin udah spesifik ya? Iya. Emang pengen banget kesana? Iya, pengen banget. Terus pas UTBK ternyata ketolak, bukan rezekinya. Oh, akhirnya gitu. Tes mandiri di Universitas Lampung. Oh, itu tes mandiri jadinya. Ilmu komunikasi. Masih mau tes lagi tahun depan? Enggak sih, udah nyaman di Ilkom. Oh gitu. Iya. Awal-awal nggak diterima gimana? Nggak diterima pas UTBK. Yang pas yang psikologi di Undip ya? Oh, iya. Jadi kan itu tes, pas pengumuman nggak keterima. Ya udah sih, gue reaksi lo gimana? Sedih sih sebenarnya. Cuma gue kayak berusaha menguatkan diri aja ya, kayak ya mungkin emang bukan rezekinya. Dan biasanya kan kalau hal itu kayak nggak ditakdirin untuk kita, berarti memang ada sesuatu yang nggak baik buat kita di sana. Jadi gue berusaha memvalidasi itu ke gue. Terus gue juga kebetulan sebenarnya udah daftar di universitas swasta di Jogja, udah keterima. Di Jogja? Iya. Cuma gue masih maju mundur juga karena biaya hidupnya sebenarnya Jogja murah ya, tapi untuk biaya kuliahnya tuh lumayan mahal kalau di swasta. Jadi gue memutuskan untuk masuk jalur mandiri aja di Unila. Oke, hitung-hitungannya lebih murah? Iya, jauh sama swasta. Jauh karena sama swasta. Kalau di swasta itu per SKS-nya kena biaya gitu. Iya, betul. Oke, dan akhirnya lo memilih di Unila gitu kan, dengan jurusan ilmu komunikasi. Ya sebenarnya ini adalah jurusan yang cukup banyak juga kan orang yang mau. Iya, benar. Banyak banget peminatnya. Dan banyak orang yang nggak diterima kan di situ. Iya, kan? kalau di FISIP itu dia masuk urutan pertama deh di FISIP. Ilmu komunikasinya. Iya, termasuk favorit. Se-Unila juga kan salah satunya, 3 besar gitu. Iya, 3 besar. Oke, nah gimana transisi lo dari anak SMA ke kuliahan gitu? Apa perbedaan paling besar? Kaget ya, pastinya kayak kaget banget. Karena biasa kan kalau di sekolah ya, itu ada jadwal pelajaran tuh kayak udah dari sekolah udah teratur, terus jam-jamnya juga berurutan gitu dari pagi sampai sore. Sedangkan kalau kuliah tuh jedanya banyak banget. Bisa kuliah pagi, tiba-tiba ada kelas lagi tuh sore gitu. Itu buat kaget juga sih. Waktu-waktu kosong gitu ya? Iya. Wah, enak apa nih? Kosan temen aja nih. Enak kayak ini. Oh gitu. Jadi ada jeda-jeda yang lama gitu ya. Iya, itu kaget banget sih di situ, kok begini gitu, nggak kayak di sekolah dulu. Kalau SMA kan dari pagi sampai sore kan. Iya, jedanya paling kayak ada istirahat, makan siang gitu kan. Terus yang kaget juga masalah buku. Kenapa tuh? Jadi kalau di sekolah kan buku tuh emang udah disediain kan paketnya. Betul. Ada 12 buku gitu paketnya, harganya segini. Sedangkan kalau kuliah itu kita harus nyari
buku tuh sendiri, entah itu beli dari toko buku atau minjem dari perpus gitu atau pakai e-book. Jadi itu sih gue juga kaget kayak kok gini sih. Nggak ada yang gitu. jualan ya dosen. Ini kok nggak kalau dulu kan nih bukunya, lo beli di sini ya kan, nih uangnya nih bukunya gitu kan, lo pelajarin di sini, semuanya pakai itu semua. Kalau sekarang kan enggak ya? Iya. Ada yang beli, Iya benar. minjem, ada yang bahkan nggak tahu. Disuruh beli buku. Oh gitu. Ya karena emang kan kuliah kan lebih kayak mandiri ya apa ya. Iya. Semuanya tuh emang ya berdasar inisiatif lo kan. Mau kuliah boleh, nggak kuliah boleh gitu kan. Bener. Itu juga jadi salah satu transisi yang bikin lo kaget. Iya, kaget karena ternyata kalau di sekolah kan kita nggak masuk harus izin tuh ya, harus resmi. Itu juga biasanya suratnya kayak dari orang tua atau mungkin kalau yang sakit. Asrama dari ketua asramanya yang ngasih surat izin kan resmi. Sedangkan kalau kuliah tuh kayak ya udah suka-suka kita aja gitu. Kalau mau izin nggak apa-apa, terus bisa aja nggak izin kan, tapi titip absen sama temen gitu. Wow, titip absen. Iya, jadi itu kayak kaget juga sih kok bisa gitu kayak gitu. Boleh titip absen? Tergantung dosen menyesuaikan ya itu. Najla nih Pak. Iya. Tapi ya konsekuensinya kalau misalnya lo nggak masuk, ya kan? Iya. Kehadiran lo berpengaruh dengan nilai akhir biasanya kan? Iya. Kalau udah C, tuh udah bingung tuh biasanya tuh. Dan biasanya juga ada batas maksimal kehadiran gitu, kayak maksimal tuh 3 kali nggak masuk. Kalau boleh ya. Lebih dari itu biasanya nggak bisa ikut ujian gitu. Oke, dikasih kesempatan untuk nggak masuk berapa kali gitu ya. Oke, nah setelah lo melakukan perubahan ya dari mau perubahan soalnya kayak apa ya? Enggak, setelah lo berubah dari dari pelajar menuju mahasiswa gitu kan, dan tadi juga ada adaptasi yang lo lakukan gitu ya. Gimana ospek atau apa sih namanya kalau di kampus lo apa namanya? Sekarang namanya PKKMB. PKKMB ya. Iya, sama aja sih ospek sebenarnya. Oke, Propti. Masih ada nggak istilah Propti tuh? Gak ada deh kayaknya. Sekarang tuh ini gua juga angkatan berapa? ospeknya tuh kayak lebih friendly gitu loh. Ini kalau di FISIP ya, jadi nggak ada yang kayak bentak-bentak. Emang ada yang nggak friendly? Ada, beberapa fakultas ada yang kayak gitu. Masa Kak? sih? Iya. Nggak mungkin dong. Kayak senioritas banget. Sedangkan masih ada? Kalau gitu. di FISIP itu enggak, benar-benar sangat diayomi gitu sama kating-katingnya. Namanya PKKMB. Iya, PKKMB. Apa aja itunya? Ospeknya tuh seperti apa gitu? Orientasinya maksudnya? Orientasinya kalau ospek tuh bagi jadi 3 ya. Ada universitas, itu pengenalan tentang Universitas Lampungnya secara umum. Terus ada ospek fakultas, pengenalan fakultasnya, kayak fakultas itu ada apa aja, dosen-dosennya siapa aja. Terus sama ospek jurusan, jadi pengenalan tentang jurusan. Oh gitu, jadi 3 kali. Iya. Dan 3-tiganya udah lo lewatin? Udah, itu dalam seminggu langsung sih, cuma beda-beda hari aja. Oke. Gimana senior-senior lo di kampus? Kalau Ilkom ya, baik-baik semua sih, karena kayak friendly gitu loh Kak. Jadi nggak yang terlalu senioritas kayak di fakultas lain gitu. Lu selalu membandingkan dengan fakultas lain. Emang apa yang lu tahu tentang fakultas lain? Ini cerita dari teman gue ya. Di ini sama-sama maba nih? Iya, sama-sama maba di universitas yang sama juga. Jadi di fakultas itu benar-benar senioritas kayak misalkan makan di kantin katanya. Itu maba nggak boleh katanya. Jadi baru boleh makan di kantin itu yang semester 5 gitu. Semester 5 ke atas tuh baru boleh makan di kantin. Kayak hal rugi sekecil dong itu kantin. aja jadi hal yang senioritas iya, gitu. jadi sesuatu yang apa ya, jadi sebuah regulasi resmi gitu seolah-olah ya. Padahal itu cuma perkara makan di kantin. Iya. Oke, kalau di tempat lo nggak? Enggak. Boleh, bebas? Boleh, aman aja. Oke, bahkan makan sama senior ya? Iya. Oh, oke. Itu ada botak-botakan masih nggak tuh? Botak-botakan? Di botak gitu yang cowok? Oh, enggak sih, nggak ada. Udah nggak ya? Nggak ada. Jadi gondrong-gondrong deh maba-maba nih? Iya, banyak kok yang gondrong angkatan gua. Oh gitu.
Kalau pas ini aja sih, pas ospek harus rapih gitu, rambutnya nggak boleh gondrong. Cuma kalau setelah itu udah boleh. Nah, salah satu kehidupan bermahasiswa atau lagi kuliah adalah ketika lo kenal sama orang-orang dari daerah-daerah lain. Iya. Itu lo rasakan? Iya. Contohnya dari mana gitu? Ada perbedaan budaya yang akhirnya oh gini. Ada. Gue punya kenalan anak Ilkom juga, sama Ilkom itu dari Medan. Dari logat aja udah beda kan. Bener-bener asli Medan? Iya, asli Medan dia. Terus ada satu hal waktu itu bahasa daerah. Jadi kalau di Medan itu teh itu artinya air putih. Jadi waktu itu dia pernah minta ke gua kayak ada teh nggak? Kata dia kayak gitu. Terus kata gua nggak ada, karena kan emang pas ospek itu nggak ada peraturan bawa yang lain-lain kan, air putih disuruhnya, nggak bawa air mineral teh ya kan, nggak ada. Terus nggak lama dari situ gue minum air putih. Kata dia, lah itu ada teh, kata dia. Terus kata gue, ini bukan teh, ini air putih. Iya, maksud gue itu teh itu ya air putih, karena di Medan teh itu artinya air putih ternyata. Gitu. Lu nggak ngomong ini teh susu gitu. Misalnya temen lu dari Bandung gitu. Yang artinya adalah lu nggak keluar kota tapi orang luar kota yang kesini kan. Jadi tetap ada tuh perasaan-perasaan, wah gue punya teman dari luar kota nih. Itu pengalaman tadi ya sama orang Medan. Dia minta teh ya. Oh ternyata itu air putih. Oke, ada lagi misalnya dari Jakarta gitu, dari Jawa ada nggak? Dari Jawa banyak sih, cuma kan sekarang Lampung nih kayaknya udah mulai dilirik nih ya, sama anak Jakarta gitu-gitu. Cuma kalau kultur di Jawa sama di Lampung, mungkin ini aja sih, mereka kaget kalau logat di Lampung tuh ngomongnya agak keras-keras gitu Kak. Kalau di Jawa kan pelan gitu ya. Itu selalu jadi ini ya, komentar mereka ya. Kayak kok ngomongnya ngegas gitu sih, katanya pelan-pelan aja, santai aja. Padahal kan emang kita ngomong kayak gini gitu kalau di Sumatera kan. Gitu aja sih. Ini yang nggak marah. Ya biasa aja ini. Deh. Abang dulu deh. Ya kan itu kan ngobrol ya. Iya, emang kenceng aja. Oh itu apa ya? Adaptasi kultur dari mereka juga gitu. Tapi lu sering ngasih tahu gak sih kalau di Lampung tuh kayak gini, atau lu sering nganterin temen-temen lu juga misalnya yang kalau ini di mana sih gitu, anak-anak rantau terutama? Kalau gua iya sih ngasih tahu kayak kalau di Lampung tuh ya terutama cara ngomong ya emang begitu. Terus apa namanya? Ya logatnya emang begini gitu, agak keras, gak kayak di Jawa. Gitu aja sih. Coba gue nggak pernah yang kayak nunjukin kayak lokasi-lokasi gitu, kayak lo kalau butuh ini di sini gitu. Jarang sih gue, belum pernah. Oke. Tapi lu punya ini nggak, geng gitu nggak di kampus? Geng, ya circle ya. Oke, bahasa halusnya circle ya. Kalau geng tuh kayak agak gimana gitu ya. Kayak lebih mau ini ya, nyerang sekolah lain ya. Oke, circle. Ada berapa orang circle di kampus lo? Di pertemanan lo itu? Cuma 4 sih. Cuma 4. Tapi biasanya satu kelompok tuh kalau apa-apa. Iya. Bisa apa-apa kelompok. Kalau lagi nggak kuliah, mainnya bareng gitu. Berempat itu. Iya. Cewek semua? Cewek semua. Oke. Apa yang bisa menyatukan kalian gitu sampai akhirnya kalian udah kita berempat aja yuk? Karena satu dari perekonomian sih. Kenapa? Kayak orang kaya semua? Enggak, kita orang malah justru yang nggak terlalu gayanya nggak terlalu hedonisme gitu. Jadi nyari frugal kayak teman living. yang biasa aja gitu. Yang sederhana aja. Terus sama ini sih Kak, enak diajak diskusi tentang pelajaran gitu. Itu juga yang nyatuin kita. Oh, ini geng enak diajak belajar geng gitu. Pinter jadinya. Oh gitu ya, emang kadang gitu sih, ada geng seneng-seneng ya kan, circle party. Bener. Ada circle yang isinya orang tuh paling rajin, nugas terus ya anak-anak kan. ambis semua. Ya, ada circle organisasi yang gak terlalu mikirin kuliah, tapi hima terus kan, yang dipikirin HMJ terus kan. Ya macam-macam lah namanya anak kuliah itu ya. Banyak banget. Satu angkatan lu berapa orang? Kalau gua 174. Ramai ya? Banyak sekali tuh ya. Tadinya 200, cuma yang 26 kemana? Pada
out pada keluar. Karena masih mau ngejar jurusan lain gitu, masih mau UTBK ulang gitu. Oke. Ternyata begitu, ada yang masalah 174 ekonomi ya. juga. Ya Allah, serem banget ya. Tapi kalau misalnya lu sendiri seneng gak sih kuliah tuh? Senang. Apa yang bikin lu seneng? Kalau gue seneng karena ya interaksi sama teman-teman tadi sih. Karena kan kalau di rumah gue nggak ada teman ngobrol gitu ya. Sedangkan kalau gue keluar tuh gue ada teman ngobrol, jadi kayak bisa apa ya, saling berbagi gitu, bagi energi. Target lo kuliah ada nggak yang mau dicapai gitu? Target gue, insya Allah cum laude. Kalau cum laude tuh apa sih? Syarat cum laude tuh apa aja sih? Syarat cum laude itu nilainya nggak boleh ada yang C. Iya. Nilai ininya terus ya. Harus aktif terus di kelas. Di apa? KHS-nya itu nggak boleh ada yang C. Itu nggak boleh C. Terus abis itu berprestasi ya. IPK di atas berapa kalau cum laude tuh? IPK itu 3,5. Cum laude kayaknya sekitar 3,5 deh Kak. Di bawah 4 tahun ya tapi ya harusnya. Iya. Oke. Nah, sekarang kan kayak lu ada KKN di Desa Penari katanya. Badara UI dong. Terus juga lu ada Kampus Merdeka, program Kampus Merdeka. Itu udah lu pikirin tuh nanti lu mau ngapain, mau kemana? Kalau untuk kayak magang segala macam gue belum sih sejauh ini. Gue masih fokus sama apa yang ada di depan mata gue dulu, kayak gua sekarang. Berarti masa di depan sih, tapi salah. Nggak salah tapi salah. Oke. Ya, apa yang di depan mata tuh apa? Ya masih fokus sama banyak ujian gitu, tugas-tugas kayak ya udah jalanin dulu yang di semester ini gitu, baru gue bakal ngejalanin hal ke depannya gitu. Oke. Najla, lu tahu komunikasi kan salah satu jurusan yang paling banyak diminati sekarang kan, cukup banyak itu diminatin. Pas lu masuk kan, lu kan tadinya nggak mau ke komunikasi kan, lu psikologi kan. Iya. Pas lu masuk lu akhirnya ngerti nggak? Oh kenapa sih jurusan ini? Oh akhirnya lu paham. Oh jurusan ini kenapa banyak diminatin orang-orang gitu. Akhirnya lu ngerti nggak dan kejawab nggak gitu? Karena yang satu tuh prospek kerja itu luas banget ya, bisa kemana aja kan. Terus ilmu komunikasi itu kayak relate sama kehidupan sehari-hari gitu. Jadi setelah lo belajar dan dapat materi dari dosen, lo bisa meraktekin itu langsung di kehidupan, karena kita hidup sehari-hari itu nggak bisa lepas dari yang namanya komunikasi. Betul. Iya. Komunikasi adalah kunci. Betul. Iya kan, semuanya butuh kunci kan, ngapa-ngapain kan. Oh jadi itu relate ya. Dan bahkan psikologi yang lo pengenin itu bisa dipelajarin di komunikasi. Iya, ada mata kuliahnya ternyata. Psikologi komunikasi. Iya. Kok gue tahu ya? Kenapa ya? Kan lo dosennya nih. Oh gitu. Jadi akhirnya lo apa ya, nyaman di jurusan ini? Iya, nyaman. Oke. Nah, bedanya mahasiswa sama pelajar dulu, kayak mahasiswa lebih bebas ya. Lu sepakat nggak sama hal ini? Sepakat sih, karena apa ya, mahasiswa tuh kan jatuhnya lebih dewasa gitu daripada pelajar. Jadi kayak mereka udah bisa membedakan gitu mana yang baik dan benar. Jadi kayak kebebasan gitu. Apa aja yang udah lu lihat di depan mata lo? Yang lu bikin kaget gitu. Masa sih gitu? Kebebasan. Ini sih lebih ke pergaulan ya. Pergaulan. Kenapa pergaulan? Karena kalau pas SMA ya, kayak teman-teman gue tuh kayak jarang banget gitu yang main malam, atau enggak dari kuliah pagi tiba-tiba pulang malam kan kalau di mahasiswa ya. Kalau sekolah kan nggak ada gitu, pulang sore, habis pulang ya udah nggak ada kegiatan lagi kan. Kalau di mahasiswa tuh kayak sebebas itu loh Kak, kayak setelah lo kuliah terserah lo mau kemana aja, mau nongkrong, mau ikut organisasi gitu kan. Jadi ya itu sih bedanya. Bener. Mau jualan ya. Iya. Danusan. mau olahraga ya kan. Yang penting dosen taunya kalau gue kelas di situ ya udah lo harus ada gitu ya. Oke. Nah, itu tadi kebebasan yang ternyata ada nggak yang bikin lo kaget gitu? Yang bikin gue kaget gitu? Ini sih banyak teman-teman yang kayak jojong aja gitu ngerokok di kampus. Itu gue kaget. Karena kan kalau di sekolah cewek cowok iya. Oh cewek juga iya. Karena kan kalau di sekolah nggak boleh ya ngerokok di sekolah gitu, bakal kena peringatan.
Tapi kalau di kampus tuh bebas-bebas aja gitu. Udah ngerokok ya. Oke. Mungkin mereka udah dewasa kali ya. Iya. Udah punya KTP ya mereka ya. Udah. Oke. Nah, kalau tadi apa namanya, harapan lu pengen gak sih ada dapat beasiswa gitu atau apa gitu? Pengen sih kalau gue pribadi. Pengen ya. Iya. Ini juga masih apa ya, kayak nyari-nyari beasiswa yang apa ya, syaratnya mudah dan cocok gitu di diri gue. Oke. Role model lu ada nggak di kampus gitu? Atau lu ngeliat siapa nih keren banget dosen? Kalau role model gue, cutting gue sih. Siapa tuh? Ada. Namanya Kak Rifka. Kenapa? Dia tuh banyak banget ngikutin organisasi, kayak setiap hari tuh ada aja schedule-nya gitu. Tapi kayak udah butuh manajer ya Rifka itu ya. Tapi IPK dia tetap bagus gitu, tinggi. Angkatan berapa dia? Angkatan 22. 2022. Oke, Rifka ya nih. Nazla ya. Halo Kak. Kita tunggu di podcast kita ya Rifka ya nanti ya. Oke, thank you ya Nazla ya udah mau ngobrol-ngobrol, dan yang pasti juga semoga lu bisa survive ya di transisi dari SMA ke mahasiswa. Selamat di perjalanannya ya, nggak aneh-aneh, nggak macem-macem. Terus juga nggak kena mental health ya. udah mulai ada kayak gitu-gitu udah. Kepikiran apa gitu. Kebanyakan tugas kayak aduh capek banget nih gitu. Tugasnya banyak. Iya. Ya udahlah. Cuma nggak sebanyak itu kok guys. Jadi kayak kalian kalau misalkan pengen kuliah santai, kuliah di Ilmu Komunikasi Unila. Gitu ya. Santai kok, termasuk santai dibandingkan jurusan lain. Oke. Ya udah deh, pokoknya Nazla sukses untuk semuanya. Semoga nanti juga kamu nemuin apa ya, kehidupan yang menyenangkan ya di masa-masa kuliah kamu gitu kan. Dan yang lain juga teman Pro 2 kalau misalnya ngerasa bahwa aduh ini kok jadi dewasa kayak begini amat gitu ya. Tapi kayaknya semua orang juga pasti ngerasain kayak gitu ya. Tapi ya mau nggak mau kan harus kita lewatin ya nggak sih? Benar. Gitu. Makanya dulu nggak usah pas SMA pengen kuliah. Ya kan gitu kan, pengen pakai baju bebas, kelihatannya gaya keren gitu, ngelihat senior kemana aja kan, alumni datang ke sekolah, kayaknya keren-keren, pas udah kuliah, capek, pengen balik lagi ke SMA. Emang kayak gitu, orang tuh kayak gitu. Ya udah deh, pokoknya thank you sekali lagi buat Najla ya, dan yang pasti juga teman Pro 2 untuk dengerin podcast lainnya, kamu bisa langsung download aja dari digital, kamu bisa nonton dan juga dengerin podcast dari RRI Pro 2 FM Bandar Lampung bareng gue Indra Julianta. Oke, kita ketemu lagi dengan narasumber dan topik lainnya. Tiada hari tanpa karya. Bye-bye. Teman terbaik Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.